karena Nahdlatul Ulama yang selama ini dicitrakan sebagai organisasi keagamaan panutan penuh dengan akhlakul karimah yang sering mengkritik praktek-praktek tidak terpuji dari pihak-pihak lain, ternyata digambarkan dalam media massa begitu buruknya. Ahwa itu kita dorong, kita dukung Ahwa supaya tidak ada money politics. Partai politik gagal karena ada voting dan money politics. Masa NU mau main politik pakai uang? Nah, karena itu urusan muktamar, bukan urusan PKB. Semua partai sudah tobat. PDIP, PKB, musyawarah, tidak ada voting. PAN, Pak Zul ngomong sama saya, sudah kapok, nggak pakai voting-votingan. Gerindra menyatakan Kongres tidak pakai voting-votingan. Semua sudah tobat karena pakai uang. PKB nggak pernah mau. Masa NU pakai voting-votingan, memalukan. Banyak sekali wilayah-wilayah yang tidak setuju dengan proses pemilihan seperti itu, maka tidak datang, yang datang tidak memenuhi quorum, maka sehingga yang namanya ketua umum itu ya tidak sah pemilihan. Termasuk Rosyam? Saya kira ya termasuk. Proses yang akan kami lakukan hampir sama mungkin muktamar-muktamar sebelumnya, tapi ternyata banyak hal kejanggalan, bahkan menurut kami ketidakadilan terhadap peserta, termasuk juga proses hasilnya yang kami lihat banyak hal-hal yang kami anggap kejanggalan, bahkan cenderung melanggar ADART yang kami pahami. Itu merupakan organisasi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah terbesar bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia sudah ada. Tidak ada satupun organisasi Islam di atas muka bumi ini sebesar NU yang anggotanya puluhan juta, di atas 50 juta, luar biasa. Karena NU ini menjadi aset penting bagi umat Islam. Karena itu pohon semakin tinggi, angin semakin kencang, NU semakin
saudara. Karena itu, kalau ada yang ingin menguasai umat Islam di Indonesia, kuasai NU-nya. Kalau ada yang ingin menguasai yaitu gerakan Islam di Indonesia, kuasai NU-nya. Karena itu NU diminati oleh semua pihak, saudara. Bukan hanya oleh Ahlus Sunnah, bukan. Yang bukan Ahlus Sunnah pun akan siap masuk menyusup ke dalam NU, saudara. Kenapa? Karena mereka ingin manfaatkan NU, mereka ingin ambil keuntungan dari NU, mereka menginginkan kepentingan mereka bisa tercapai dengan memanfaatkan NU. Makanya kita mesti waspada, hati-hati, dan kita semua wajib untuk menjaga bersama. Wajib. Saya malu kepada Allah Ta'ala, malu kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, malu kepada Kiai Abdul Wahab Hasbullah, malu kepada Kiai Bisri Sansuri, malu kepada Kiai Romli, Tamim, dan pendahulu-pendahulu kita yang telah mengajarkan kita akhlakul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih menyakitkan lagi pagi-pagi saya disodori koran headline mengatakan Muktamar NU gaduh, Muktamar Muhammadiyah teduh. La haula wala quwata illa billah. Saya mohon sekali lagi kita membaca suratul Fatihah dengan ikhlas. Kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengharap syafaatnya pada keluarganya, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama amilin, aulia salihin, dan ulama-ulama, khususnya ulama Nahdlatul Ulama, dan wabil khusus Rois Am yang membuat saya menjadi punya posisi yang seperti ini, Kiai Haji Muhammad Sahal Makmur. Mengapa beliau wafat sehingga saya harus memikul tanggung jawab yang sebesar ini? Maka saya minta pinjam telinga Anda sekalian sebagai pejabat sementara Rois Am. Doakan mudah-mudahan ini adalah terakhir saya menjabat jabatan yang tidak pantas untuk saya. Tapi senyampang itu saya masih mempunyai jabatan pejabat sementara Rois Am. Dengarkanlah saya sebagai pimpinan tertinggi Anda. Kalau tidak, lupakan omongan saya. Saya mohon dengan hormat, kalau perlu saya akan menciumi kaki-kaki sampean semua. Saya akan mencium kaki-kaki Anda semua agar Anda memperlihatkan akhlak Jamiah Nahdlatul Ulama, akhlaknya Kiai Hasyim Asy'ari. Saya memanggil kiai-kiai sepuh, Rois Suriah wilayah, kami panggil. Saya mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Rata-rata mereka prihatin semua. Rata-rata prihatin semua. Prihatin yang sangat mendalam. Tanah ini terbujur. Rois Akbar kita Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari terbujur. Rois Am kita Kiai Abdul Wahab Hasbullah Mbah Bisri Samsuri. Di sini Nahdlatul Ulama didirikan. Apakah kita mau meruntuhkan di sini juga? Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya mohon dengan kerendahan hati Anda melepaskan semuanya dan memikirkan Allah Subhanahu wa taala dan amanat dari pendahulu kita Jamiah Nahdlatul Ulama yang diharapkan bukan hanya menjadi teladan di Indonesia tetapi di dunia. Jadi setelah mempelajari situasi, maka para kiai-kiai yang berkumpul sampai tadi siang
samping menyampaikan keprihatinan, menyampaikan beberapa poin yang perlu untuk dijadikan pedoman pembahasan selanjutnya. Yang pertama, cuma sedikit yang kita sepakati sebagai solusi supaya kita tidak menjadi seperti sidang di Senayan. Pertama, apabila ada pasal yang belum disepakati dalam tata tertib muktamar tentang pemilihan Rais Am dan tidak bisa diputuskan melalui musyawarah mufakat, maka akan dilakukan pemungutan suara oleh para Rais Suriah. Oleh para Rais Suriah. Karena ini khusus Rais Am, tentang ketua umum segala macam sama dengan di ADRT. Ini juga di ADRT. Di ADRT disebutkan di dalam pasal 41 ayat 1, kalau bisa dilaksanakan musyawarah mufakat. Kalau tidak bisa, lalu dilakukan pemungutan suara. Kalau nanti antara Anda sekalian yang berpihak A dan B tidak bisa disatukan lagi, mungkin karena sudah masing-masing a priori, maka saya dengan para kiai membuat solusi. Kalau bisa musyawarah sampai sepakat, kalau tidak maka dilakukan pemungutan suara, dan itu bunyi ADRT kita. Tapi karena ini urusannya adalah urusan memilih Rais A, jadi cara berpikir para kiai dan saya adalah kiai-kiai akan memilih pemimpin kiai. Kiai-kiai akan memilih imam kiai. Karena itu solusi yang ditawarkan tadi adalah kalau memang tidak bisa dilakukan mufakat, musyawarah mufakat, maka akan diadakan pemungutan suara oleh Rais. Dan tata tertib yang sudah disepakati perlu segera ditetapkan. Ini yang bisa saya lakukan sebagai penanggung jawab muktamar ini. Kalau ini Anda tidak sepakati juga, karena Anda memandang saya hanya Mustafa Bisri, saya akan terima dengan baik, dengan kerendahan hati. Tapi tolong, saya mendapat amanat dari Allah karena saya mendapat kecelakaan menjadi wakilnya Kiai Sahal, sehingga ketika Sahal diambil oleh Allah, saya harus menjabatnya sebagai Rais Am sementara. Doakan mudah-mudahan saya hanya sekian saja untuk menjadi Rais Am. Tapi yang saya sampaikan betul-betul saya mengharap Anda perhatikan sebagai saya pejabat Rais Am. Kalau tidak, maka apa gunanya saya sampean kasih pejabat Rais Am segala macam. Lepaskan saja saya supaya saya jadi makhluk biasa, warga Nahdlatul Ulama biasa. Demikian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sejak semalam belum tidur, bukan apa-apa, karena memikirkan Anda sekalian. Tolong maafkan saya, dan sekali lagi ini perlu sekali yang saya sampaikan sebagai penanggung jawab muktamar. Saya mohon maaf kepada semua muktamirin, terutama yang dari jauh, terutama yang tua-tua, yang karena teknis daripada panitia mengecewakan Anda sekalian. Saya dengan kerendahan hati mohon maaf, mohon keikhlasan Anda sekalian. Maafkanlah mereka, maafkanlah saya sebagai kesalahan itu, kesalahan saya. Kesalahan saya sebagai penanggung jawab. Maka saya yang meminta maaf kepada Anda sekalian. Mudah-mudahan Anda merelakan hati untuk memaafkan saya. Anda bersudi memaafkan saya. Maafkanlah, lupakanlah itu, ingatlah bahwa
Nahdlatul Ulama lebih besar dari persoalan-persoalan tetek bengek itu. Nahdlatul Ulama lebih besar dari segala-galanya. Karena Nahdlatul Ulama bukan hanya diharapkan oleh Indonesia, oleh Nusantara, tetapi diharapkan oleh dunia saat ini. Itu apabila Anda percaya dengan saya. Ormas Islam yang terkenal sebagai Ormas Ahlus Sunnah wal Jamaah, ormas Islam terbesar di Indonesia, seenaknya berceramah dalam satu kesempatan. Apa dia katakan? Jenggot itu budaya Arab. Siapa yang piara jenggot itu tidak cerdas. Makin panjang jenggotnya, makin goblok dia. Masya Allah, ngawur tidak? Ini yang bicara Profesor Dr. Kiai Haji, Ketua Umum PBNU, saudara. NU itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU itu didirikan oleh almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala atas dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul? Betul? NU bukan tempat liberal. Betul? NU bukan tempat kiai ngawur. Betul? Siapa yang mau jadi liberal, jadi kiai ngawur, keluar dari NU, saudara. Betul? Takbir. Siap jaga NU, siap bela NU, siap bersihkan NU dari liberal. Takbir. Mulai masuk nih ke NU, dia merusak NU, saudara. NU itu rumah besar Aswaja. NU itu didirikan, saudara, oleh Hadratus Syekh, saudara. Itu seorang ulama besar, luas ilmunya, bagus akhlaknya. Siapa dia ingin merusak NU, saudara? Siapa dia ingin merusak thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kurang ajar. Insya Allah, makanya umat Islam nggak boleh diam. NU rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, betul? FPI bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, betul? Maka itu FPI tetap harus peduli kepada rumah besarnya, betul? Saya mau tanya, kalau NU dimasuki sama Cicunguk liberal, betul tidak? Tidak, tidak. Jadi Cicunguk saya mau tanya, dipelihara atau diusir? Dipelihara atau diusir? Takbir! Sallu ala Nabi. Ini dia yang lagi ramai sekarang. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Ambil Islam, buang jenggot. Mengapain jenggot kita piara? Itu adat Arab, itu budaya Arab, itu bukan ajaran Islam. Jenggot dipanjang-panjangin, makin panjang jenggot, makin goblok ente. Capek deh. Saudara, dalam mazhab Imam Syafi'i jenggot memang tidak wajib, hukumnya sunnah. Tapi dalam beberapa mazhab yang lain jenggot itu wajib. Terlepas daripada perbedaan pendapat, memanjangkan jenggot itu, saudara, tidak lain dan tidak bukan merupakan ajaran Nabi. Nabi yang ngajarin, Nabi yang suruh umatnya, saudara. Dan nggak sampai di situ, Nabi mengamalkannya, saudara. Nabi pakai jenggot. Jadi kalau pakai jenggot itu goblok, berarti Nabi goblok dong. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Ternyata yang ngomong begitu bapaknya pakai jenggot. Berarti bapaknya. Sudah, dan kita punya fotonya. Dulu dia ini sekolah, saudara, di Ummul Qura. Dulu kuliahnya di Ummul Qura di kota Mekah. Nah waktu dia kuliah pakai jenggot, berarti saat itu goblok. Masya Allah. Saudara, Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mendirikan NU ada jenggotnya ya? Berarti goblok. Wali Songo ada jenggotnya ya? Berarti goblok dong. Bukan Wali Songo yang goblok, bukan pendiri NU yang goblok, lu yang goblok. Betul? Betul? Sampai sewot bener sama jenggot ya sewot. Nggak boleh begitu. Profesor doktor kok sewot sama jenggot? Jangan-jangan profesor doktornya urusan pejenggotan.
Inna